Pastor, frater, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Salam. Semangat hari ini. Saya minta menyanyikan bersama satu lagu. Ini sudah lama tidak saya dengar lagu ini. Pernah mendengar? Belum, nyanyi aja belum. Ya. Belum kelihatan semangat kelihatannya ya. Satu kali lagi ya. Yang keras, yang belakang juga boleh nyanyi. Ya, kita coba. Saya ingin melihat apakah umat di paroki ini memang semangat semua. Ya. Dengarlah di padang sunyi lagu pujian, bergemalah di angkasa warta keselamatan. Semangat! Semangat? Khotbah selesai. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, semangat adalah salah satu ciri orang yang beriman dan optimis. Berbeda dengan orang yang pesimis. Orang pesimis itu selalu melihat bencana, malapetaka, dan musibah di mana-mana. Pikirannya selalu berpikir tentang hal-hal yang negatif. Sehingga orang yang pesimis itu adalah orang yang mudah sekali khawatir, mudah sekali takut, mudah sekali hidupnya itu gelisah. Itu ciri orang-orang yang pesimis. Dan hidupnya tidak semangat. Kalau nanti Romo Untung khotbahnya lama, kemudian grundel, itu tanda orang yang pesimis. Ya. Tetapi kalau khotbahnya lama kemudian umat itu seneng, itu tandanya optimis. Walaupun pulang dari gereja diomongin pasti. Ya. Itu gambaran orang yang pesimis. Jadi selalu melihat segala sesuatu itu dengan pikiran yang negatif. Musibah, bencana, malapetaka, kematian bahkan itu dipandang sebagai sesuatu yang negatif, yang membuat orang akhirnya nggak semangat. Untuk apa saya hidup? Toh akhirnya mengalami situasi seperti ini. Itu gambaran orang yang pesimis.
Berbeda dengan gambaran orang yang optimis. Orang optimis selalu melihat berkat di mana-mana, pahala di mana-mana, kemudian rahmat ataupun harapan di mana-mana. Walaupun ada sesuatu yang negatif dalam kehidupan kita, pengalaman-pengalaman menyakitkan, pengalaman-pengalaman dikecewakan, pengalaman diomongin orang negatifnya, orang yang optimis masih tetap berpikiran positif. Dan dia akan selalu maju dan berkembang. Itu gambaran orang yang optimis. Sehingga kalau orang optimis itu selalu berpikiran yang positif terhadap segala peristiwa ataupun pengalaman yang dihadapi oleh setiap orang. Bacaan-bacaan hari ini ingin menunjukkan pribadi sosok-sosok yang optimis. Dalam bacaan pertama diungkapkan tentang bagaimana melalui kitab Nabi Yesaya Allah menunjukkan pribadi yang optimis, yaitu bahwa Allah itu menjadi terang bagi bangsa Israel yang berjalan dalam kegelapan. Bangsa Israel yang selama ini di dalam penindasan, ketidakbebasan, tertekan hidupnya, berada di dalam kegelapan itu, akhirnya melihat terang, yaitu Allah sendiri. Allah itu terang bagi bangsa Israel. Sehingga yang hidupnya biasa-biasa dalam penderitaan, penindasan, ketidakbebasan, akhirnya ketika Allah menyatakan terangnya, menyatakan cinta kasihnya kepada bangsa Israel, mereka menjadi optimis. Kemudian dalam bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada Titus, ditunjukkan bagaimana Allah itu menunjukkan kasih karunia. Dan kasih karunia ini membantu orang untuk mendidik supaya meninggalkan kefasikan dan perbuatan-perbuatan kejahatan. Dan kasih Allah ini memberikan dorongan untuk berbuat baik serta membuahkan sukacita dalam hidup ini. Ini dalam bacaan kedua juga ditekankan bagaimana hal yang optimis itu ditunjukkan oleh Allah kepada jemaat yang saat itu menjadi tempat pewartaan dari Paulus dan disampaikan kepada Titus. Sedangkan bacaan Injil, kita tahu berita pertama kali tentang kelahiran Tuhan Yesus disampaikan kepada umat Gunung Putri, bukan. Dalam bacaan Injil itu nanti kontekstualnya seperti itu, tapi tekstualnya itu disampaikan kepada para gembala. Siapa para gembala itu? Siapa para gembala? Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah diperhitungkan oleh orang lain. Orang-orang kecil, orang-orang biasa-biasa saja, yang hidupnya mungkin tugasnya hanya menggembalakan domba-domba. Orang yang biasa-biasa, orang yang tidak terkenal, orang yang ya dianggapnya sebagai orang kecil, ya nggak punya pengaruh apapun dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan masyarakat. Mereka hanya peduli terhadap domba-dombanya. Itu gambaran seorang gembala. Tidak pernah diperhitungkan orang lain. Tetapi Allah memberikan hal yang optimis kepada mereka ini. Pertama-tama, warta sukacita ini diberikan kepada para gembala. Pada waktu malam, para malaikat itu datang kepada para gembala. Apa yang disampaikan di sana? Berita sukacita. Itu hal yang optimis. Akhirnya para gembala yang saat itu karena malam hari malaikat datang, awalnya mereka takut. Mereka tidak berpikir bahwa
malaikat itu hadir untuk menyampaikan kabar gembira, menyampaikan hal-hal yang optimis kepada para gembala. Tetapi ketika ditunjukkan dan mereka mau datang ke Bethlehem, disitulah mereka bersukacita karena Sang Penebus lahir di tempat itu. Itu disampaikan oleh malaikat kepada para gembala. Lalu disampaikan juga tentang Bethlehem. Di mana itu Bethlehem? Bethlehem itu adalah kota kecil, ya, yang tidak pernah diperhitungkan. Bahkan ada yang mengomongkan atau membicarakan, masa sih ada sesuatu yang baik berasal dari Bethlehem? Itu suatu gambaran bahwa Bethlehem itu tidak pernah dibahas sebelumnya. Kota yang terpencil, ya, tepi barat dari Palestina, dan itu menjadi tempat yang sungguh-sungguh tidak pernah diketahui orang lain. Tetapi Allah mau menghadirkan putranya lahir di tempat itu. Tempat yang terpencil, tempat yang kecil, tempat yang dianggap orang lain tidak pernah ada kebaikan di situ. Tetapi Allah menyatakan cintanya, mau melahirkan Yesus Kristus di Bethlehem itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, warta sukacita adalah warta yang memberikan optimisme di dalam perjalanan hidup kita. Tentu, ya, ketika saya dipercaya untuk merayakan Ekaristi, baik malam Natal maupun Natalnya, saya langsung ingat umat Gunung Putri ini orang-orang kecil atau orang-orang besar? Orang-orang kecil atau orang-orang besar? Siapa yang merasa diri orang besar? Saya aja yang badannya besar tetap merasa kecil, ya. Umat Gunung Putri merasa diri besar atau kecil? Justru yang kecil itulah yang mendapatkan warta pertama kali tentang sukacita di mana Yesus itu lahir. Bersyukur, semangat, lebih daripada gembala berarti. Gembala saja ketakutan dulu baru memperoleh sukacita. Apakah Gunung Putri ini termasuk kota yang besar? Besar atau kecil? Gerejanya besar atau kecil? Memang punya gereja? Ya, saya langsung teringat, ya, nggak punya gereja, gitu ya. Tapi semangatnya luar biasa, ya. Nah, semoga Gunung Putri itu menjadi Bethlehemnya sekarang. Ya. Amin. Menjadi Bethlehemnya sekarang, nggak pernah diperhitungkan orang. Mungkin orang melihat gedungnya seperti ini pun sudah malas masuk. Ya, banyak umat yang lari ke paroki lain karena ada AC-nya di sana. Ya, di sini dari tadi saya keringatan gitu ya. Romo Eko sampai memberi saya handuk malah ya, bukan sapu tangan tapi handuk gitu ya, karena memang bahasa guyub gitu ya. Nah, inilah ya, bahwa Allah menyatakan cintanya kepada kita umat di paroki San Paulo, ya, San Vicentius de Paulo, gitu ya. Itu mendapatkan warta sukacita bahwa Allah hadir ini memberikan optimisme kepada kita bahwa di tempat inilah nanti akan menjadi gereja yang sungguh berkembang. Saya yakin Romo Eko memperjuangkan itu. Siapa tahu dalam waktu 1-2 tahun ini sudah terbangun gereja yang ber-AC. Ya. Enggak AC aja tidur, apalagi ber-AC. Ya. Jadi, kita bersyukur ada harapan. Ya. Kedatangan Tuhan ini sungguh-sungguh memberikan harapan kepada kita. Jangan berpikiran bahwa
Walaupun saya sudah berjuang akan terjadi seperti ini saja, nggak akan ada perkembangan. Sudah sekian tahun seperti ini terus Romo. Enggak. Tapi Tuhan hadir sungguh-sungguh menyatakan dirinya, semoga paroki ini menjadi Bethlehem saat ini. Dan sekarang Bethlehem itu adalah tempat pusat budaya di Timur Tengah. Dan di sanalah banyak orang Kristen. Ya. Daerah itu banyak orang Kristen, terutama di daerah Timur Tengah. Jadi semoga ya paroki ini menjadi Bethlehem di mana Yesus itu lahir, di mana tempat inilah yang nantinya akan menjadi tempat yang sungguh-sungguh dikenal orang lain, menjadi tempat yang besar, umatnya juga berkembang terus. Semoga ada hal-hal yang baik yang berasal dari Gunung Putri ini menjadi harapan kita semua. Mari kita yang merasa diri kecil, berasal dari daerah yang kecil, nggak usah berkecil hati, ya. Tapi kita optimis, mau berkembang, mau maju, mau menjadi gereja yang nanti punya besar, ya. Mau kalau gerejanya ber-AC? Mau kalau gerejanya ber-AC? Doa dan berjuang, ya. Seperti gembala begitu mendengar kabar gembira, langsung mereka pergi ke Bethlehem sesuai dengan tema Natal kita kali ini. Ada yang tahu tema Natal kita? Padahal dipasang tadi di spanduk depan itu 1, 2, 3, 4, 5. Saya tadi keliling, ada 5. Gak dibaca. Katanya mau jadi Bethlehem sini. Ya. Dibaca enggak? Apa temanya? Marilah sekarang kita marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Dari Injil, terselamatkan, ada juru selamat di sana, ya. Karena semua yang lain nggak tahu sana penyelamat, ya. Sudah mulai ada juru selamat, ya, di sini, ya. Dan semoga tema Natal tahun ini sungguh-sungguh dapat kita hayati, kita bersama-sama merayakan di tempat ini, karena kita punya niat, kita punya hasrat pergi ke Bethlehem, supaya paroki ini sungguh-sungguh menjadi Bethlehem yang daerah kecil tetapi terus berkembang dan akhirnya menjadi tempat yang sungguh-sungguh membahagiakan dan membawa kedamaian bagi banyak orang. Ini yang menjadi kekuatan di dalam diri kita, sehingga kita mampu menjadi pribadi yang optimis, bukan yang pesimis. Maju terus, berjuang terus, sampai kita punya gedung gereja yang memang nyaman, penuh kebahagiaan, dan punya harapan bagi kehidupan kita selanjutnya. Semoga kedatangan Tuhan, kelahiran Tuhan, sungguh memberikan semangat kepada kita, sehingga kita menjadi bukan lagi pribadi yang pesimis, tetapi kita menjadi pribadi yang optimis, semangat, hidup penuh harapan, dan perjuangan kita membuahkan hal yang sungguh-sungguh kita harapkan bersama. Tuhan memberkati.